Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Ridwan Saidi di perkuliahan daring. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan membahas mengenai konstitusi nasional. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama memahami bagaimana konstitusi nasional itu, apa pengertiannya, kemudian bagaimana sejarahnya atau perkembangannya, dan bagaimana konstitusi di negara kita untuk saat ini. Oke, konstitusi itu ya, kita masuk. Konstitusi itu merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan, serta mengatur perlindungan atas hak asasi manusia. Kemudian sebenarnya ini ya, konstitusi atau constitution itu berbeda dengan undang-undang dasar, dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Nah, kekhilafan ini itu disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum itu ditulis. Demi apa? Demi mencapai kesatuan hukum. Nah, contohnya, demi mencapai kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis. Dan konstitusi yang ditulis itu adalah sama dengan undang-undang dasar. Gitu. Jadi konstitusi itu ada dua macam, ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Dan konstitusi yang tertulis itu berupa undang-undang dasar. Nah, di bawah, di sebelah saya ini ada yang namanya contoh konstitusi. Nah, ketika dilihat dari pengertian, singkat pengertiannya, contoh konstitusi menurut kalian itu yang mana? Mungkin ada beberapa yang sudah membaca, saya beri waktu dulu untuk saudara-saudara semua untuk bisa membaca dan memilih nomor berapa saja yang kira-kira termasuk dalam konstitusi. Oke, saya beri waktu mungkin kurang lebih 59 detik ya, cukup ya. Oke, silakan disimak, dipilih. Oke. Oh, sudah masuki 59 detik. Kira-kira nomor berapa saja yang termasuk di dalam konstitusi? Kalau saudara-saudara memilih jawaban yang sama seperti yang saya pilih, itu artinya saudara-saudara sudah bisa memahami, saudara-saudara sudah bisa mengkategorikan mana yang aturan hukum sebagai konstitusi, mana yang aturan hukum tidak termasuk dalam konstitusi. Dan konstitusi ini termasuk ke dalam nomor 1, 4, ya, 6, dan 7. Kenapa saya ambil contoh nomor 2? Ini sudah jelas tidak termasuk dalam konstitusi. Karena apa? Jangan berbicara saat mulut penuh makanan. Nah, kalau di Indonesia ini merupakan aturan atau hukum, norma yang biasa ada di dalam adat istiadat masing-masing daerah, tidak termasuk di dalam konstitusi tertulis, seperti itu. Jadi jelas ya, sudah bisa satu frame. Kira-kira kita bisa untuk melanjutkan pembahasan konstitusi ini. Lanjut di selanjutnya,
hampir di seluruh negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Namun saya ambil contoh di Inggris dan di Kanada itu tidak memiliki konstitusi. Kenapa? Maksud saya tidak memiliki konstitusi tertulis. Kenapa? Karena di kedua negara ini aturan terhadap lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia, aturan tentang HAM itu ada pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen. Salah satu contohnya ada di dokumen lama seperti Magna Carta dan dokumen baru. Selanjutnya, konstitusi negara merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal penyelenggaraan negara. Karenanya, sifat yang dimiliki harus lebih stabil dari hukum lainnya. Ini artinya bahwa di dalam suatu konstitusi tertulis ini memiliki tingkatan yang berbeda, dan konstitusi tertulis atau konstitusi yang paling tinggi, undang-undang dasar, ini harus bisa mengakomodir atau bisa menjadi jiwanya hukum-hukum yang berada di bawahnya. Nah, begitu. Dan undang-undang dasar ini harus bersifat stabil, tidak boleh bermakna ganda atau multitafsir dan lain sebagainya. Ini harus jelas dan harus stabil. Dan sistem penyelenggaraan negara itu sangat bergantung pada konstitusinya. Negara demokratis bisa jadi berubah menjadi negara otoriter apabila terjadi perubahan konstitusinya. Dan ada dua macam sistem yang lazim dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Karena hukum ini sifatnya dinamis, jadi sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman tapi tidak meninggalkan nilai-nilai yang berada di dalamnya, atau yang sudah katanya nilai-nilai yang sudah ketinggalan zaman ini harus tetap dilestarikan. Namun hanya kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman untuk bisa membuat aturan atau hukum ya. Dan dua macam sistem, yaitu yang pertama sistem penggantian konstitusi, yang kedua adalah sistem perubahan atau amandemen. Sistem penggantian konstitusi ini artinya sama halnya dengan merubah seluruh isi, makna, dan dasar dari konstitusi itu sendiri. Akibatnya apa? Kalau sistem yang pertama ini dilakukan, ini akan berakibat kepada bagaimana sistem kenegaraan itu terjadi. Yang awalnya tadi saya sampaikan demokratis bisa jadi menjadi otoriter. Nah, karena apa? Karena menggunakan sistem yang pertama. Yang kedua adalah sistem perubahan atau amandemen, di mana sistem yang kedua ini hanya merubah beberapa aturan saja, apa yang kurang pas kemudian menjadi dirubah lagi menjadi menjadi pas sesuai dengan perkembangan zaman yang berada pada saat itu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa di Indonesia itu mengalami dinamika konstitusi. Kita mengalami berbagai macam perubahan konstitusi karena tuntutan zaman dan karena keadaan. Di periode pertama ya, Indonesia baru pertama kali merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia diproklamirkan, kemudian pada satu hari setelah Indonesia merdeka ini ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang menetapkan itu adalah Panitia Penyelenggara Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya. Ini saudara-saudara pasti sudah paham karena ini sudah pelajaran mulai dari dulu.
sampai dengan Agustus 1950. Ini kita mengulas kembali ya. Dengan catatan mulai 27 Desember 1949, ini maaf salah ketik, 1949 hingga 17 Agustus 1950 hanya berlaku di mana? Di wilayah Republik Indonesia bagian proklamasi ya. Kemudian selanjutnya yaitu Indonesia mengalami perubahan konstitusi menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Konstitusi RIS tahun 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 ya. Perjalanan negara baru RI waktu itu ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Jadi ketika Indonesia sudah pertama kali merdeka 17 Agustus 1945, setelah itu ada Belanda yang masih ingin berkuasa di Indonesia. Akibatnya apa? Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur. Kemudian ada negara Indonesia Timur, kemudian ada negara Jawa Timur dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda itu, ya, maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Kemudian selanjutnya yaitu UUDS setelah Konstitusi RIS itu kembali menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat itu merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 itu menghendaki sifat kesatuan ya. Maka negara Republik Indonesia Serikat RIS ya, itu tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Ya, ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini dibentuk oleh Badan Pekerja Komite Nasional pada waktu itu, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan DPR dari Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru tahun 1950. Nah, kemudian ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia masa Orde Lama ya, dikembalikan lagi sampai tahun 65. Setelah itu beralihlah masa kepemimpinan Soekarno kepada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Itu yang disebut sebagai Orde Baru. Ada perbedaan di sini ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 zaman Pak Karno dan Pak Harto itu ada perbedaan. Karena apa? Karena beda orde, beda era. Kita tahu bahwa di zaman Orde Baru itu banyak sekali penyimpangan demokrasi, hak asasi manusia, KKN, Orde ini Undang-Undang Dasarnya masih belum sempurna. Artinya masih ada kemungkinan besar sekali untuk dirubah. Akhirnya setelah Pak Harto lengser di awal era reformasi, akan berganti kepada awal era reformasi ya, pertengahan 98 waktu itu muncul berbagai tuntutan dari reformasi di masyarakat, berbagai tuntutan reformasi di masyarakat
Yang pertama, merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, merubah atau mengamandemen UUD, bukan mengganti UUD ya. Ini harus dibedakan, karena kalau sudah mengganti itu artinya sudah merubah seluruh undang-undang dasar yang ada di Indonesia. Tapi kalau mengamandemen, ini hanya pasal-pasal saja yang dirubah. Bagian mana yang tidak boleh dirubah? Itu adalah bagian pembukaan undang-undang dasar, karena bagian pembukaan itu merupakan suatu dasar negara yang sifatnya final, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kalau itu dirubah, itu artinya sudah merubah bentuk negara Republik Indonesia. Nah, di situ meminta untuk mengamandemen. Teman-teman waktu itu ya, pada waktu itu yang terlibat itu bukan hanya masyarakat sekitar, tapi juga bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi juga mahasiswa di seluruh Indonesia ikut turun untuk menuntut perubahan itu. Kemudian menuntut untuk menghapuskan doktrin dui fungsi ABRI waktu itu ya. ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi kenapa di sini ada dui fungsi ABRI? Pada zaman Orde Baru dulu itu yang namanya ABRI, Angkatan Bersenjata, itu di lain menjadi abdi negara, bagian keamanan, ya, keamanan negara, itu juga merangkap menjadi pemerintah. Jadi ini ada dui fungsi. Seharusnya tidak boleh. Kalau presiden nggak masalah, tapi kalau yang lain-lainnya seperti menteri, kemudian pejabat-pejabat lain yang ada di bawahnya, itu tidak boleh. Itu yang namanya dui fungsi, dan itu harus dihapuskan. Menegakkan supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM, ya, serta pemberantasan KKN saya sebutkan tadi. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi kembali. Jadi akhirnya pada saat itu ya, pada saat reformasi ya, ini dilakukan perubahan undang-undang dasar. Sidang pertama MPR itu dilakukan pada tahun 99. Ketika 98 reformasi, Mei reformasi, kemudian 99 ini dilakukan sidang MPR, dilakukanlah perubahan pertama, amandemen pertama. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah berapa kali di amandemen? Betul, 4 kali amandemen. Dan 4 kali ini berakhir pada tahun 2002, sidang tahunan ya, sidang tahunan MPR pada waktu itu. Kemudian setelah itu dirasa cukup untuk yang namanya dilakukan perubahan. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Apakah terjadi perubahan amandemen lagi? Bisa jadi, ya. Karena apa? Karena Indonesia dan hukum itu bersifat dinamis, bisa berganti-ganti mengikuti perubahan zaman. Ketika hukum diterapkan di Indonesia seperti ini, belum tentu hukum ini akan berlaku di kehidupan Indonesia selanjutnya. Maka dari itu hukum ini bersifat dinamis, dan konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar ini harus bersifat dinamis, bersifat stabil. Karena apa? Karena UUD 1945, UUD NRI 1945 ini membawahi hukum-hukum yang berada di bawahnya. Kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Ada 2 perubahan, ada 2 perbedaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau yang UU Nomor 10 Tahun 2004 ini hanya 1, 2, 3, 4, 5 urutan saja. Tapi kalau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini ada 6. Bahkan sub dari yang ke-6 ada 2. Yang membedakan adalah setelah Undang-Undang Dasar NRI 1945, kalau yang 2004 itu langsung turun di undang-undang atau perpu. Tapi kalau di 2011 nomor 12 itu ada TAP MPR, ketetapan MPR. Kemudian baru UU atau perpu, undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan yang di bawah itu adalah
peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini dipecah lagi, ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota, karena kabupaten dan kota ini setara. Jadi itu adalah konstitusi di Indonesia. Kita tahu ya bahwa di Indonesia itu memiliki memiliki apa namanya itu 3 lembaga, dan ketiga lembaga inilah yang sifatnya itu ada yang membuat, ada yang melaksanakan, dan ada yang menghakimi atau yang menjadi hakim. Kekuasaan lembaga pertama adalah lembaga legislatif. Ini lembaga legislatif ini yang membuat hukum. Kemudian ada lembaga eksekutif yang menjalankan melaksanakan peraturan perundang-undangan tadi. Kemudian ada kekuasaan kehakiman, yudikatif. Ini yang memberikan putusan, biasanya memberikan putusan dari perkara-perkara yang ada di Indonesia. Jadi untuk konstitusi negara atau konstitusi nasional pada kesempatan kali ini saya rasa cukup di sini dulu. Silakan untuk diputar kembali ketika ada materi-materi yang kurang paham. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.